Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar Sobat Tajir dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Galih Pandekar, seorang business owner dan juga akademisi. Kita salam dulu, salam 200 miliar dari saya. Kali ini kita akan lanjutkan pembicaraan kita, diskusi kita tentang marketing. Cuman kali ini kita akan membahas tentang branding. Salah satu konsep marketing yaitu tentang branding. Ya, seperti apa branding dan apa bedanya dengan selling, dengan marketing ya. Mari kita simak sama-sama, baik Sobat Tajir sekalian. Oke, sebelumnya kita bicara tentang marketing ya. Biasanya setelah marketing itu ada selling dan juga ada branding. Kayaknya hampir mirip-mirip ya, Mbak Galih. Kelihatan hampir mirip-mirip, tapi sebetulnya nggak sama. Marketing, selling, dan branding itu nggak sama. Kalau sederhananya, marketing itu adalah bagaimana mendatangkan orang ke toko, ya. Bagaimana mendatangkan orang ke website kita. Kita bisa bagi-bagi kupon, ya, kita bisa bikin badut di pinggir jalan, kita bisa bikin boneka yang datengin ke orang ke toko, kita bisa bikin promo macam-macam, ya kan. Intinya membuat orang datang ke toko, itu malah marketing. Selling, bedanya, orang yang sudah datang ke toko, bagaimana supaya dia bisa beli atau closing. Nah, itu selling. Ya. Makanya DNA orang marketing sama DNA orang selling itu beda. Kalau branding gimana, Pak? Branding itu membuat konsumen ingat sama produk kita. Ya, terus ingat. Karena terasosiasi, karena dia nempel di benak kita. Nah, itulah namanya branding. Ya. Jadi, contoh misal, kalau saya dari rumah, hari ini nanti saya mutusin, nanti siang saya mau beli baju baru. Gitu. Beli bajunya apa? Saya akan beli baju baru, misalnya merek X. Merek X itu udah saya beli belum? Belum. Tapi saya sudah memutuskan, nanti siang saya akan beli baju itu. Ya, nanti siang saya akan beli. Ketika saya sudah memutuskan di benak saya, ingat, kalau orang sudah menetapkan di benaknya, ya, kalau orang sudah membuat keputusan di otaknya, biasanya 90% akan terwujud. Ya, itulah the power of mindset, ya, the power of pikiran. Ya. Jadi kalau orang itu sudah menetapkan di pikirannya, biasa 90% kejadian. Sama, kalau kita sudah menetapkan bahwa kita akan beli baju merek X nanti siang, meskipun saya belum beli, nah itu berarti merek X itu sudah mempunyai branding di pikiran saya. Orang branding udah sukses, menang. Tapi saya udah beli belum? Belum. Ketika saya memutuskan, hari itu saya akan jalan ke toko. Orang marketing itu menang. Closing. Ketika saya sampai di toko, saya nanya, ada nggak baju ini? Oh, ternyata jawabannya nggak ada. Ada nggak baju ini ukuran ini? Nggak ada. Ketika nggak ada. Terus akhirnya saya kecewa, nggak suka. Akhirnya saya keluar. Ya, berarti branding udah oke, marketing udah, sellingnya gagal. Ya. Nah, makanya mulai dari mana, Pak? Mulainya kalau bisa barengan. Karena memang sifatnya marketing sama selling sifat penjualan jangka pendek, branding penjualan jangka panjang. Makanya, kalau kamu mau penjualan cepat, maka kuasailah ilmu selling. Tapi kalau kamu ingin penjualan terus-menerus, maka kuasailah ilmu branding. Ya. Nah, branding apa saja sih, Pak? Branding itu macam-macam ya. Bagaimana orang tuh bisa terasosiasi. Ya. Ada yang namanya manufaktur brand, ada yang namanya generic brand. Generic brand itu kayak misalnya produk, sebetulnya itu produk ya, tapi sudah diasosiasikan dengan benda tertentu. Misal, kita mau beli obat nyamuk, langsung kita sebut mau beli Baygon. Ya. Atau kita mau beli air mineral. Sebetulnya air mineral banyak mereknya, ada merek Fit, ada merek Le Mineral. Tapi kita langsung ngomong, saya mau beli Aqua. Padahal Aqua itu merek, ya kan? Saya mau beli Aqua yang mereknya Le Mineral. Ya, sebetulnya kita mau beli air minum kemasan, ya kan? Banyak ya, ada Toa, ada Infocus, ada Baygon, ya, dan lain-lain ya. Itu semua sudah menjadi generic brand. Brand kita sudah menggantikan nama produknya. Itu generic brand. Ada juga yang namanya personal brand. Bagaimana orang itu ingin diingat seperti apa. Makanya ada yang
pakai slogan. Ya biasanya para calon kepala daerah atau kepala negara itu, pada kandidat, capres, cawapres itu sudah membangun personal branding. Ya, itu personal branding. Ada juga city branding, ada juga country branding dan macam-macam. Ya, brandingnya. Apa yang ingin dibangun gitu. Ya, dalam branding ini juga intinya bisa mengasosiasikan ya branding ini. Ingat ini, ingat itu. Ya. Ingat Aqua, ingat air mineral, udah langsung nempel. Ingat air mineral, ingat Aqua. Ya. Ingat donat, ingat apa? Ingat burger, ingat McDonald's, udah langsung. Ya. Berarti sudah kuat itu brandingnya. Bahkan nggak cuma ingat burgernya. Kadang kita ngelihat warna kuning logonya aja, itu udah tahu itu adalah McDonald's. Nah itu sedemikian kuat itu branding McDonald's. Ya. Ingat slogan tertentu itu ingat. Bahkan ada suaranya ya. Ada sepeda motor ya misalnya Harley Davidson yang kita nggak perlu lihat, tapi kita dengar suaranya yang seperti itu, suara motor seperti knalpot seperti kita langsung tahu, oh itu Harley Davidson ada di belakang kita. Padahal kita nggak lihat ya. Sampai sedemikian tuh mereka membangun branding. Sampai suaranya pun dijadikan ciri khas. Itu bisa. Ya. Bisa slogannya, bisa gambarnya, bisa warnanya. Ya. Demikian. Nah, ketika kita bicara branding, juga ada yang namanya brand DNA. Ya, jati dirinya. Jati diri brand itu. Dia sejatinya tuh apa sih? Nah, ini yang seringkali orang suka bingung. Apa ya? Nah, kalau kita salah menentukan brand DNA-nya, maka kita akan bertanding atau berkompetisi dengan lawan yang salah. Misal, Kopiko. Kopiko ini kopi berbentuk permen atau permen rasa kopi. Ya kan? Apakah dia kopi yang berbentuk permen atau permen rasa kopi? DNA-nya dia aslinya apa? Kopi atau permen? Ya. Ya, DNA-nya Kopiko adalah permen. Ya, aslinya dia permen. Ada rasa kopi. Makanya kalau di swalayan di toko, Kopiko berada di rak permen. Ya, dia tidak berada di rak kopi. Nah itulah, karena DNA dia adalah permen. Gitu. Kalau DNA-nya dia kopi, dia akan berada di rak kopi. Gitu. Ketika dia ada di rak kopi, dia akan bertanding dengan Torabika, dia akan bertarung dengan Indocafe, dia akan berkompetisi dengan Nescafe, karena dia kopi. Ya. Jadi Kopiko ini permen, maka dia berada di rak permen. Dia berada berkompetisi dengan Relaxa, dia berkompetisi dengan Sugus misalnya, ya. Dan macam-macam. Dia berada di rak permen. Nah, inilah pentingnya. Kalau kita salah menentukan brand DNA kita, dampak kita akan berkompetisi dengan lawan yang salah dan itu akan bingung. Ya. Kalau saya jualan lontong mie, arem-arem mie. Ini dia lontong apa mie? Ya, DNA-nya dia mie lebih makanan berat. Apa lontong? Kudapan. DNA-nya dia adalah lebih ke kudapan. Gitu misalnya. Ya. Nah, kalau kita salah menentukan brand DNA ini, nanti kita juga akan masuk ke segmen yang salah juga. Ya. Segmen yang salah membuat kita bertanding dengan lawan yang salah. Ya. Gitu. Nah, kemudian dalam branding ini juga ada yang namanya brand hell dan brand heaven. Wah, ini kalau sudah bisa masuk ke brand heaven itu indah banget ya. Ada beberapa produk-produk itu yang sudah bisa masuk ke brand heaven. Brand heaven itu artinya apapun yang produk perusahaan itu luncurkan, produknya biasanya bagus gitu. Contohnya yang fenomenal adalah Apple. Apple itu terkenal dengan brand heaven-nya. Bahkan ketika dia mau launching produk Apple terbaru, orang tuh udah ngantri baris. Udah jaminan mutu lah semacam itu. Kalau beli produk-produk Apple itu bagus, ya bagus dan unik, beda dari yang lain. Nah itu brand heaven dia. Sehingga meskipun dia bisa jadi ngeluarin produk yang nggak bagus-bagus amat gitu, bisa jadi. Tapi orang udah image-nya tuh dia bagus gitu, ya kan. Jadi udah apapun yang dia jual itu udah orang pasti beli gitu kan. Itu brand heaven. Nah yang parah kalau produk kita masuk ke brand hell, ya turun ke brand hell, ya. Diawali dengan ada yang cacat, terus responnya juga jelek gitu kan, udah gitu malah viral dan lain-lain. Udah viral ya tadi respon dari perusahaan itu bukannya minta maaf atau apa, justru malah menyalahkan balik. Akhirnya terjadilah brand hell.
Kalau jadi brand health, apapun produk yang kita keluarkan dari perusahaan itu, wah, customer pasti nggak mau terima, dan itu bahaya, dan sulit membalikannya. Makanya brand itu, karena dia udah tertanam di benak kita. Ya, bagaimana cara menanamkan sebuah brand itu bisa nempel di benak kepala kita, ya? Ada beberapa teknik sederhana, ya. Misalnya kita bisa menggunakan jingle, ya. Kita bisa menggunakan jingle atau lagu, ya. Yang terkenal ya misalnya kayak tadi. Kalau misalnya saya ngomong, bila Anda ngantuk tapi Anda sibuk, tak sempat ngopi, ya kan? Ambil saja. Nah, mungkin teman-teman tahu nada itu, ya kan? Padahal iklannya udah nggak ada iklan itu, udah tidak begitu saat ini iklannya. Tapi pesan itu mungkin masih teringat, ya, nempel di kepala kita. Ya. Nah, itulah berarti brandnya nempel menggunakan jingle, menggunakan lagu, ya. Atau bisa juga menggunakan perulangan, ya, seperti misalnya extra joss, mengubah ngos menjadi jos. Dan itu salah satu teknik, ya, menanamkan ini ke benak kita. Ahli-ahli branding itu memiliki keahlian di situ, ya. Ada ahlinya sendiri, ahli marketing sendiri, ahli branding sendiri, itu nggak sama gitu. Atau kita menggunakan klaim, jadilah yang pertama, ya. Agar kita gampang ingat, kita jadi yang pertama. Contohnya apa? Kita ingat nggak orang pertama yang mendarat di bulan? Mungkin besar orang ingat, tapi kalau pertanyaannya, siapakah orang kedua yang mendarat di bulan? Padahal dia mendaratnya nggak beda jauh dengan si orang pertama, tapi kita lupa orang kedua. Orang pertama kita ingat Neil Armstrong, orang kedua siapa? Ya kan, banyak orang lupa. Ya, Edwin Aldrin, sama. Teman-teman juga bisa ingat siapa nama orang terpinter waktu SMA atau waktu SMP. Siapa nama gadis tercantik waktu SMA. Ya, siapa nama gadis terpinter? Mungkin kita masih ingat nama lengkapnya. Ya, teman-teman saya tanya, masih ingat nggak kamu nama gadis tercantik waktu SMA? Nama lengkapnya. Mereka banyak masih ingat. Kenapa? Karena yang tercantik, yang terpinter, ya, atau terbandel, yang itu, yang paling itu biasanya gampang diingat. Gitu. Makanya kalau kita punya brand, kita bisa tanamkan yang pertama. Inilah yang pertama sesuai syariah. Inilah produk nomor 1, gitu kan. Yang pertama dibikin di Indonesia. Pokoknya jadi yang paling-paling. Itu juga salah satu teknik supaya kita bisa diingat, ya, dengan branding. Baik. Terus kenapa Pak kita harus bangun branding, ya? Ya, karena branding ini juga pertama, ini ada manfaatnya branding. Pertama, branding itu punya harga. Ya. Laptopnya ini mungkin bisa jadi laptop biasa-biasa aja, tapi ketika dikasih gambar Apple bekas digigit gitu, maka nilainya jadi meningkat karena ada nilai brandnya. Sebuah mobil yang kelihatannya biasa-biasa aja, ya, tahu-tahu dikasih gambar bintang Mercedes atau dikasih logo BMW, itu harganya bisa meningkat tinggi. Kenapa? Padahal mobilnya sama-sama aja, mungkin nggak beda jauh kalau dari kendaraan di dalam gitu. Kalau kita udah naik mobil, antara mobil Toyota sama mobil Eropa, bisa jadi di dalam rasanya sama-sama aja, tapi di luar beda brandnya, ya kan? Beda brandnya, harganya bisa beda. Jadi ada kekayaan tak berwujud. Secara accounting itu ada nilainya branding. Makanya kita harus punya brand. Kemudian ada loyalty, ya, seperti tadi Apple saya bilang. Ada orang yang udah jadi fans berat Apple. Di sisi lain juga ada fans berat Samsung atau Android, bisa juga tercipta. Ada yang fans berat McDonald's, ada fans berat Solaria misalnya. Dia seneng gitu kan. Udah kalau makan di situ aja udah loyalty tercipta, ya. Kemudian ada yang namanya membangun kesadaran konsumen, ya. Ada branding ini menjaga awareness, kan ini selalu nempel di benak kita, ya. Dan kemudian juga branding ini juga memberi asosiasi. Nah, ini yang paling bagus, ya. Ingat produk kita, ingat ini, ya. Ingat Jogja, ingat bakpia. Nah, gitu misalnya. Ingat Indonesia, ingat Soekarno. Nah, itu udah nempel, gitu. Jadi itulah udah memiliki asosiasi, ya. Salah satu teknik mengingat adalah juga dengan asosiasi. Makanya branding itu juga salah satu teknik untuk membuat terasosiasi. Ya, misalnya ingat bimbel, ingat lavender, gitu. Ingat dosenpreneur, ingat gali, gitu. Nah, itu juga bagian dari branding, ya kan, namanya personal branding, gitu, ya. Itu adalah teknik-tekniknya. Jadi kalau kita ingin pembelian sekali,
maka kita gunakan ilmu selling. Tapi kalau kita ingin pembelian terus-menerus, maka gunakan ilmu branding. Dan itu ada di dalam benak kepala kita, branding. Ya. Produk yang bagus bisa jadi dari awal langsung start. Udah kepikir teknik marketingnya seperti apa, STP-nya seperti apa, sellingnya seperti apa, dan kemudian brandingnya juga langsung startnya barengan. Meskipun nanti ujung finishnya bisa jadi beda. Karena marketing adalah yang penting orang datang ke toko, ya kan? Selling, closing. Tapi orang branding nanamkan di benak kepala. Ya. Nah, bahayanya kalau kita salah-salah, yang tertanam justru benak yang negatif, gitu kan? Jangan sampai tertanam dengan branding yang negatif. Makanya salah satu ilmu branding juga memilih nama yang baik-baik, ya. Kadang-kadang saya lihat tuh ada nama-nama makanan yang berorientasi dengan nama-nama neraka gitu ya. Ya saya nggak tahu kenapa ownernya pengen pakai nama neraka gitu kan. Atau nama-nama persenjataan gitu kan. Ya bakso rudal gitu kan. Ya terserah aja sih, pada dasar bebas-bebas aja. Cuman saya khawatirnya akan tercipta branding yang negatif ya. Terjadi brand hell. Ya, apalagi juga buat orang Indonesia ya, nama itu doa, nama itu harapan. Ya. Kalau kita yang negatif-negatif, jangan-jangan secara tidak langsung orang mendoakan. Ya. Tapi kalau mau itu dijadikan strategi bisnis ya, itu kembali ke yang punya produk, kembali ke punya brand. Ya. Dan juga jangan suka memirip-miripkan brand kita dengan brand udah besar. Ya. Waktu kecil memang bisa, tapi waktu besar nanti Anda sulit. Bisa dituntut sama brand itu ya. Contoh misalnya ada di Depok itu misalnya namanya Semerbak Coffee gitu. Kan dari namanya mirip ya dengan Starbucks ya kan, Semerbak Starbucks. Waktu kecil mungkin nggak ada masalah, tapi ketika besar atau mulai besar ini bisa bermasalah dengan yang punya merek aslinya. Apalagi dia punya hak kekayaan intelektual ya. Nah, ini hati-hati. Kemarin juga ada ayam geprek ya. Ya, hak kekayaan intelektualnya juga sudah daftarkan, udah punya kekuatan brand sendiri dan macam-macam. Jadi brand ini memiliki kekayaan intelektual juga, kekayaan intangible juga. Ya. Jadi ini pentingnya branding ya, dan bedanya dengan segmentasi STP ya. Ini bagian salah satu part dalam marketing yang harus kita kuasain ya. Branding seperti dan branding ini perlu kontinuitas, perlu konsistensi. Terus kita akan seperti itu, akan tercipta brand ya. Garuda misalnya brandnya pesawat yang lebih eksklusif dibandingkan misalnya Citylink ya, meskipun sama-sama dari Jakarta ke Surabaya gitu kan, atau beda branding dengan Lion Air gitu ya, seperti itu. Mungkin jasanya bisa jadi sama tapi brandnya beda gitu. Brandnya beda membuat keputusannya beda ya kan. Ya baik, kira-kira sampai di sini ya penjelasan sharing dari saya tentang branding ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sobat tajir di rumah dan dapat inspirasi. Kalau Anda bisa memanfaatkan ilmu branding ini, harapannya Anda juga bisa menjadi the next orang tajir di Indonesia ya, agar semakin banyak orang tajir di Indonesia. Baik, demikian dari saya, dosen trainer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 200 miliar.